Part 12. Hujan tidak turun begitu saja, sayang. Butiran-butiran bening melayang dari langit mengecup dedaunan yang basah dan membelai atap rumbia di malam itu. Saat Juan masih duduk mengamati Lara di sisi tempat tidur, pandangan matanya yang tajam tampak lelah. Raut wajahnya sangat kusut. Beberapa kali ia mengembuskan napas dalam-dalam, berusaha menjaga jarak dirinya dengan Lara. Tirai air dari langit itu menari-nari mengetuk-ketuk pintu jendela yang terbuat dari kayu, memberi nada sumbang yang membuat Juan tak mampu memejamkan mata. Kasihan, lelaki itu. Juan masih mengepalkan tangannya, sayang, menahan dirinya agar tak merasakan apapun dari dalam diri Lara. Sesuatu sebenarnya yang sejatinya adalah hal normal, yang biasa. Tapi, Juan bersikeras melawannya. Saat hujan semakin menderas, mengurung rumah kayu dengan ukuran paling besar di resor itu, lelaki itu berdiri. Ia masih merasa tak bisa meninggalkan gadis itu sendiri. Jadi, ia mondar-mandir di dalam kamar sempit itu. Ia berdecak dengan kesal. Tak berapa lama, hujan mulai mereda. Angin lembut membawa aroma tanah dan dedaunan yang segar. Lelaki itu berdiri di depan jendela kamar Lara, membuka daun jendela kayu, tidak seberapa lebar. Merasakan tamparan lembut angin malam yang begitu dingin. Ia seperti menghukum dirinya. Ia kembali menoleh kepada Lara. Wajah gadis itu masih tenang menghanyutkan. Benar-benar tidur dengan nyenyak. Mungkin, gadis itu kelelahan. Juan membatin. Sebenarnya, bisa saja ia meminta staf atau pegawainya membantu Lara mengurus rumah. Sehingga gadis itu tidak perlu repot memasak, membersihkan rumah, atau mencuci pakaian. Ia bisa saja melakukan itu. Tapi, Juan tidak mau. Ia ingin melihat seberapa tangguh Lara menghadapi dirinya, menerima takdirnya sebagai penghuni Taman Asoka. Tempat terpencil yang konon bisa mengubah segalanya, termasuk tekad gadis itu dengan pernikahan mereka. Jauh di lubuk hatinya, Juan sebenarnya ingin gadis itu menyerah, lalu pulang ke Nugraha Wetan dan mengadukan keadaannya yang tidak bahagia dengan pernikahan ini. Namun, Lara belum melakukannya. Gadis itu masih kuat bertahan di sini, menghadapi dirinya yang memuakkan dan menjengkelkan. Baiklah, Lara, mari kita lihat seberapa tangguh dirimu. Bisik Juan di telinga gadis itu. Seperti mendesis, nyaris tampak putus asa. Ya, Tuhan, sungguh dia ini lelaki normal. Juan nyaris berteriak. Ia kembali mengepalkan tangannya, menjauhi Lara. Ia tak ingin merasakan hal itu. Agak cepat ia meninggalkan kamar Lara, menutup pintu kamar perlahan, lalu bergegas menuju kamarnya. Membuka kamar mandi, melepaskan pakaian dan membasuh dirinya dengan air dingin banyak-banyak. Ia seperti menghukum diri dengan merasakan yang tak seharusnya. Ia tak boleh membiarkan pikirannya kemana-mana. Ia tak boleh menyemai harapan bahwa Lara adalah perempuan yang pantas menjadi istrinya. Ia tak mungkin jatuh cinta. Tidak, ia bukan remaja labil. Ia adalah Juan, lelaki yang bisa memegang kendali dirinya dengan baik. Sangat baik. Namun, betulkah demikian? Ia kembali berdecak kesal. Juan kembali mengguyur badannya dengan air dingin. Ia tak menggunakan air hangat seperti biasanya. Sekali lagi, ia sedang menghukum dirinya. Malam itu, Lara mengucek matanya berkali-kali. Pukul berapa ini? Kepalanya masih berdenyut, sedikit berat. Ia kembali menguap. Rasa-rasanya ia tidur lama sekali. Setelah kemarin seharian bekerja keras koreksi bekerja dengan santai, karena ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah dengan saudari-saudarinya. Ia kelelahan, lalu tertidur lelap. Lara bangkit, dan membuka jendela kamarnya. Masih belum subuh. Ia tersenyum, merasakan angin dingin yang membawa aroma bunga-bungaan di sepanjang Taman Asoka. Kemarin ia bisa memanen mawar. Mungkin hari ini akan memanen melati, lalu memetik pucuk-pucuk edelweiss di beberapa sudut taman. Lama-lama ia mungkin akan menjadi petani bunga di tempat ini. Lara tersenyum konyol. Ia merunduk mengambil gawainya di atas nakas, menyalakannya dan memeriksa kotak pesan. Puluhan pesan,
dan panggilan tak terjawab berjubel. Dari Mama, Bestari, Gendis, Nisa, dan Osman. Ia memang tidak menyalakan gawai itu kemarin. Selain karena kehabisan baterai, ia juga merasa harus mematikannya. Agar bisa berkonsentrasi. Ia sedang tidak ingin bertemu Juan, tentu saja. Itu memerlukan beberapa keahlian khusus. Lara tersenyum masam. Ia lalu merapikan tempat tidurnya. Tangannya berhenti dan mulai mengelus selimut tebal dari bahan wul yang halus. Ini bukan selimutnya kemarin. Saat itu ia sedikit kedinginan mengingat hujan terus-menerus turun. Ia cuma menemukan selimut dari flanel. Tiba-tiba wajahnya memerah. Apa suaminya masuk ke kamar ini? Apa yang ia lakukan di sini? Apa lelaki itu yang kemudian menyelimutinya diam-diam? Ya Allah, tentu saja. Tidak mungkin orang lain masuk ke dalam kamarnya dan melakukan beberapa hal seperti itu. Kemudian pada malam lalu, ia seperti merasa diawasi. Bukan oleh siapapun tentu, tapi saat ia terbangun ia melihat musyafnya di atas nakas. Lara tercenung beberapa jenak, dadanya berdebar. Ia menimang-nimang selimut bermotif abstrak di pangkuannya. Mengingat-ingat apa yang dialaminya tadi malam. Ia melihat piyamanya tak berubah. Spraynya juga tidak kusut. Duh, Gusti apa sih yang ia pikirkan? Lara merasa pipinya menghangat. Ia bangkit, melipat selimut tersebut lalu meletakkannya di atas bantal. Ia membuka pintu kamar, mengecek ke kamar makan, hidangannya sudah tandas. Ia tersenyum riang. Lara menuju kamar Juan, ia ingin menyiapkan handuk dan keperluan kerja lelaki itu. Biasanya di jam seperti ini, lelaki itu masih terlelap. Ia bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan pekerjaannya. Lara menggeleng dengan senyum tipis. Entah apa kata Mama jika ia dan suaminya berperilaku seperti ini. Apakah ini pernikahan itu? Saat semua emosi tidak bisa dikendalikan dan disembunyikan. Lara membuka pintu kamar Juan dengan sangat hati-hati. Seolah-olah di belakang pintu itu ada bom yang akan meledak. Ia seperti menahan napas, jangan sampai Juan tahu apa yang sedang dilakukannya. Ia membuka pintu lemari, mencari kemeja bersih, celana panjang, handuk, dan beberapa perangkat lain. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Ia melirik ke atas ranjang. Juan masih terlelap, tampak damai dalam tidurnya. Cahaya temaram kekuningan dari lampu tidur di samping nakas, membantu Lara menikmati wajah Juan. Hidung yang kukuh, rambut kecoklatan yang kurang rapi, rahang tegas, dan bibirnya yang tampak terlalu seksi untuk ukuran seorang lelaki. Wajah Lara rasanya semakin memanas. Ia merasa mengembuskan napas membara. Padahal ini masih begitu pagi. Masih pukul 3:30 menjelang subuh. Saat Lara hendak memasuki kamar mandi di kamar Juan, ia termangu. Beberapa pakaian berceceran dan basah di depan pintu. Apa mungkin kemarin Juan kehujanan? Ah, bisa jadi. Gadis itu merasa sedikit bersedih. Ia menghindari Juan bukan untuk membuat perhitungan atau hukuman, hanya sekadar mencari kedamaian. Rasa-rasanya ia tak mungkin kuat mendengar kata-kata Juan yang semakin lama terasa menusuk hati. Seolah-olah kehadirannya tidak diinginkan. Tetapi, jika ia menemukan lelaki itu sakit atau terluka, rasa-rasanya dirinya ikut merasakannya. Lara membungkuk, mengambil pakaian basah dan hendak membawanya ke belakang. Ia masuk ke kamar mandi dan mengecek kebutuhan mandi. Semua tampaknya sudah sempurna. Lara menoleh. Jantungnya berdetak cepat. Itu suara Juan. Suara maskulin yang begitu dikenalnya. Ia melangkah ke tempat tidur. Tampaknya lelaki itu mengigau. Juan tampak bergerak gelisah di tempat tidur. Matanya masih erat terpejam. Selimutnya berantakan. Ia tampak sedikit berkeringat. Lara memicingkan pandangan. Secara spontan tangannya memeriksa dahi Juan, merasakan apakah lelaki ini demam atau sedang tidak enak badan. Ia sungguh khawatir. Suhu dahi Juan tampak normal. Lara berpikir beberapa jenak. Jadi, lelaki ini cuma mengigau. Bermimpi tentang dirinya atau apa? Sejenak semua terasa melambat. Betulkah lelaki ini memimpikannya dirinya?
Lara tak mampu menyembunyikan senyumnya. Tiba-tiba ia merasa tangannya digenggam dengan erat oleh Juan. Lara berjingkat, kaget. Ia melihat Juan tersenyum pucat di atas ranjang. Masih terlalu pagi, kenapa kau tidak tidur atau istirahat dulu? Katanya dengan senyum nakal yang tampak begitu menggoda. Seolah-olah berkata, tidurlah di sini bersamaku, sayang. Ah, itu mungkin hanya khayalannya saja. Lara terperangah. Separuh dirinya menyatakan jika lelaki itu sedang mengharapkannya di sini, namun akal sehatnya menemukan bahwa Juan memang sengaja mendapatinya mengendap-endap untuk menghentikan permainannya. Ya, mana mungkin sekarang ia menghindarinya. Sekarang saja mereka sudah berjarak demikian dekat. Aku akan tidur lagi, Lara. Kalau kau ingin istirahat, kamu bisa menggunakan kamarmu, bukan? Kata lelaki itu dengan kurang ajar, berpaling lalu menutup diri dengan selimut. Lara terpaku. Ia merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Walau tidak berdarah-darah, di luar masih terlalu gelap untuk membuka mata. Di Wisma de Borg ia bahkan sengaja bangun kesiangan saat sedang kelelahan. Begitu juga di sini, harusnya seperti itu. Tapi, tidak semudah itu, omong-omong. Taman Asoka tidak membiarkannya sendiri dalam rumah kayu yang hangat. Di dalam rumah kayu yang memang didesain bernuansa romantis, ia malah tinggal bersama seorang perempuan. Sayangnya, ia tak boleh menyentuhnya. Ini bukan main, ternyata malah menyiksanya sedemikian rupa. Harusnya, ia bisa memenangkan masalah rumit ini. Tak sesederhana itu, ternyata. Ia malah tak memiliki pilihan. Daerah ini begitu dingin, dengan curah hujan sedikit lebih banyak di bulan Desember. Tak ada satupun perempuan di sini, sebagaimana di Tretes yang berjubel perempuan cantik. Jadi, ia tak punya banyak pilihan. Ia hanya menemukan Lara. Yah, hanya gadis itu. Dengan senyum manisnya yang menawan, posturnya yang begitu indah, juga kulitnya yang sangat eksotis. Kalau ia bertemu Lara, pada bilangan tahun lalu, mungkin perempuan itu sudah menjadi mantan kekasihnya di antara sekian banyak perempuan yang dikencaninya. Sayang, ia putri The Weish. Konon, gadis itu perempuan terhormat dengan ragam aturan yang bisa membuat dahinya berkerut. Doktrin-doktrin agama yang entah apa ia bisa menerimanya dengan hati lapang. Jadi, beginilah nasibnya. Seharusnya ia menyalahkan Taman Asoka. Berkat tempat terpencil penuh hujan, dan bau tanaman ia merasa tidak memiliki pilihan. Apakah mungkin ia bisa mencintai gadis itu dengan perlahan? Itu tidak mungkin. Sedari awal dirinya sudah menetapkan pilihan. Ia tak akan mempertahankan pernikahan ini. Ia akan menikahi Lara, namun kelak ia bertekad untuk bercerai. Hanya, ia akan membuat Lara yang mengajukan perceraian. Dengan itu, ia tak perlu memusingkan perkataan orang tuanya, pertanyaan kerabatnya, juga komentar infotainment lokal serta wartawan-wartawan gosip yang tak bermutu. Ia akan tetap memiliki citra diri yang baik. Seorang suami yang teraniaya karena istri yang tak tahu diri. Bukankah hal itu jauh lebih menyenangkan ketimbang dirinya yang harus menceraikan gadis itu? Itulah rencana rahasianya. Sedikit kejam, tapi itu untuk kebaikan semua pihak. Ia bisa meraih kembali kebebasannya. Sebagai lelaki lajang, tanpa batas dan aturan mengikat, ia bisa berkelana tanpa harus mengkhawatirkan keadaan perempuan asing di rumahnya. Ia akan menikmati kembali klub-klub malam untuk berpesta hingga pagi. Sama seperti dahulu, saat ia belum menikah, dan menjadi eligible bachelor paling diminati di tanah Jawa. Maka, saat ia merasa malu mendapati dirinya menginginkan kehadiran gadis itu di sisinya, di sisi bahunya yang bidang. Untuk merengkuh tubuh hangat Lara dan memberinya malam terbaik. Ia malah mengigau tanpa sadar. Lalu, terbangun karena merasa ada yang aneh. Betul saja, tangan mungil gadis itu menyentuh dahinya. Mungkin, ia khawatir. Takut jika terjadi sesuatu pada dirinya. Saat itu ia menyumpahi dirinya yang sangat tak tahu diri. Bagaimana mungkin ia bisa menyiksa batin gadis sebaik ini? Kenapa masih di situ?
Katanya pada gadis yang tampak pias dan terlihat kaget dengan ucapannya tadi. Juan menyingkirkan selimutnya dengan kasar. Menjejakkan kakinya di lantai parket dengan keras. Lalu bergegas berdiri mendekati Lara yang terdesak di dinding kamar. Aku, tadi cuma khawatir, apa Mas Juan sakit atau, jawab Lara perlahan. Tampak begitu rapuh. Gadis itu memilin-milin rambut yang dibiarkannya tergerai hingga melewati bahu. Ia sangat cantik. Ia tampak salah tingkah. Pipinya begitu memerah, dan mata bulatnya tampak bersinar-sinar. Aku tidak sakit, ucap Juan. Cemari Juan mengelus dagu Lara. Merasakan jika napas gadis itu sedikit memburu. Tak beraturan. Baik, maaf kalau mengganggu Mas Juan tidur, gadis itu hendak berpaling. Namun, Juan memegang tangannya dengan kuat. Lara tampak meringis. Mungkin merasakan sedikit nyeri. Juan tak ingin memikirkan hal itu. Kamu tidak akan bersembunyi lagi dariku, Lara. Desis Juan di telinga Lara. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Klaim kemenangan Juan atas apa yang sudah dilakukan Lara. Protes kecil yang tak berhasil. Gadis itu tampak kaku. Wajahnya tampak terluka. Ia tak menjawab apa-apa. Biasanya, Juan merasa jika Lara begitu tangguh menghadapi dirinya yang sangat kasar dan egois. Ia tak pernah melihatnya menangis. Kali ini, tampaknya gadis itu berbeda. Lara hanya berdiri, menatapnya dengan sendu. Bahunya tampak melorot. Beberapa baju kotor yang hendak dibawanya bercecer di lantai kamar. Tersebar sembarangan. Sementara bibir Lara bergetar perlahan. Gadis itu seperti menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangisannya. Sayang, itu tak berhasil. Setetes air meluncur jatuh di pipinya, pada subuh yang membeku. Sebenarnya, saat itu juga Juan sedang melawan keinginan dirinya yang begitu kuat untuk merengkuh tubuh Lara. Mengusap air matanya, mengecup dahinya perlahan, lalu bersama-sama dengannya membagi derita.